Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ada bersama kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Biarlah kiranya apa yang menjadi persembahan kami, lewat ucapan syukur kami, lewat pujian kami, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Kebenaran Tuhan memerdekakan kami dari ikatan-ikatan dosa. Kami percaya firman-Mu yang menjadi suluh dalam perjalanan hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua yang ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan, keberadaan kita pada pagi hari ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh kita rasakan ya, lewat pemeliharaan Tuhan, lewat pertolongan Tuhan yang dahsyat bagi setiap kita. Hingga saat ini kita ada di bulan 11, tidak terasa saudara ya. 2 bulan lagi kita akan tinggalkan tahun 2022. Kita percaya ya, tahun yang sama juga di mana kita jalani hari-hari kita tahun 2022. Di tahun 2023 Tuhan yang sama yang akan menyertai kita. Itu sebabnya kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tema kita bulan ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, hidup kekristenan berarti hidup yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kekristenan tanpa perjumpaan dengan Tuhan adalah kekristenan yang mati. Kekristenan yang tidak bertumbuh. Itu sebabnya mari kita alami perjumpaan kita dengan Tuhan. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ada banyak cara ya, bagaimana kita merasakan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Tadi pagi saya lihat ya, banyak hamba-hamba Tuhan bawa gereja Pantekosta di Ciamis. Kalau ke gereja seperti orang yang berpesta. Ya, memang itu saudara. Di luar sana saja kita ya pakai pakaian bagus, penampilan yang bagus. Kenapa untuk Tuhan tidak? Dan begitu. Logikanya seperti itu, saudara. Jadi kita berpesta dengan Tuhan. Kita nggak usah malu-malu, kita nggak usah sungkan, saudara. Dalam kita memuji Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, mengiring akan Tuhan. Jadi sekali lagi hidup kekristenan berarti hidup yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Saya katakan gereja kita ini siapapun. Kita menyadari ketika kita hidup kita di dalam dunia. Tuhan tahu kita orang yang berdosa. Kita orang yang mungkin tidak sempurna.
banyak kekurangan kita. Justru di dalam keberdosaan kita, di dalam ketidaksempurnaan kita, kita datang kepada Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Ubah aku Tuhan. Jamah aku Tuhan. Ini yang akan menjadi bacaan kita. Bagaimana seorang nabi yang luar biasa. Dia berkata begini dalam Yesaya. Dalam kitab Yesaya kita akan melihat, saudara. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru, seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Bapak Ibu latar belakang Nabi Yesaya ini. Ya. Nabi Yesaya berasal dari keluarga bangsawan di Yerusalem. Nabi Yesaya dipanggil menjadi nabi pada usia 25 tahun. Ia berkarya selama 40 tahun. Pada zaman Nabi Yesaya berkarya, bangsa Israel mengalami yang namanya kemerosotan iman, kebobrokan moral, ketidakadilan di segala aspek kehidupan. Ini tantangan saudara. Nabi Yesaya ini bukan nabi orang-orang yang biasa. Latar belakangnya adalah seorang bangsawan, keluarga dari bangsawan. Tapi Tuhan panggil dia menjadi seorang nabi untuk menyampaikan kabar baik, berita keselamatan di tengah-tengah orang yang bobrok moral. Yesaya artinya Tuhan adalah penyelamat. Kita menyadari Bapak Ibu Saudara, ya kalau ada yang berkata saya tidak mau ke gereja karena saya orang yang berdosa, salah besar. Saya tidak mau melayani Tuhan karena saya tidak layak, salah besar. Justru sekali lagi saya katakan ketidaklayakan kita datang kepada Tuhan melayani Dia. Ini yang dilakukan Nabi Yesaya. Bagaimana hidupnya di tengah orang-orang yang bobrok moral, yang najis bibir. Itu sebabnya ayat yang kelima di situ dikatakan, celaka
aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Yesaya tahu dia tidak layak. Yesaya tahu dia tidak pantas melayani Tuhan karena ia menyadari dirinya orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Orang yang tidak layak. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam Markus pasal yang kedua, coba ayat yang ke-17. Markus 2 ayat 17, di situ dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Inilah Tuhan kita, saudara. Dia datang untuk memanggil saya dan saudara, orang yang berdosa, orang yang tidak punya apa-apa. Ada banyak kelemahan kita. Firman Tuhan katakan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa? Ya, saya dan saudara. Kita orang yang berdosa. Tuhan mengasihi kita. Dia rela mati untuk menebus dosa. Bukan dosa hanya kita orang percaya, orang Kristen tidak. Tapi firman Tuhan katakan seisi dunia. Tergantung kembali ke pribadi kita untuk merespon panggilan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal kita melihat bagaimana seorang dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayat yang ketiga, ayat sampai ayat yang kelima, di situ dikatakan, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Yang pertama, bagaimana seorang mendapat pengalaman atau perjumpaan dengan Tuhan. Seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah seorang yang sadar akan kelemahannya dan keterbatasannya. Kita harus sadar, saudara. Kita harus siuman dari ketertiduran kita. Jangan merasa kita benar di hadapan Tuhan. Jangan merasa kita hebat di hadapan mungkin orang-orang. Tapi kita harus sadar bahwa saya tidak mampu, Tuhan. Saya orang yang berdosa. Yesaya menyadari itu. Itu sebabnya ia berkata, celaka aku seorang yang najis bibir. Jadi setiap orang yang diciptakan Tuhan dengan kelemahan, keterbatasan, dengan maksud, setiap orang memperoleh apa yang namanya kasih karunia di mata Tuhan. Ini harus kita sadar dari kehidupan kita. Jangan sampai keadaan dunia ini menindambobokkan kita. Tapi kita harus sadar. Kita harus bangkit dari ketertiduran kita. Kita datang kepada Tuhan, melayani Tuhan. Nabi Yesaya, ketika Tuhan panggil dia, ya,
bisa saja ia menolak panggilan itu. Bisa. Dia seorang bangsawan. Dia seorang yang luar biasa. Di tengah keluarga dihormati. Tapi Tuhan panggil dia. Tuhan panggil dia. Karena dia tahu, saudara. Dia tahu keberadaan saya dan saudara. Keberadaan kita. Itu sebabnya mari kita mengalami yang namanya perjumpaan kita dengan Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat seterusnya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus, kita melihat latar belakang sebelum dipanggil Tuhan, namanya Saulus. Dia berkobar-kobar, berapi-api untuk mengejar orang yang percaya. Untuk membunuh, membinasakan mereka. Tapi dalam perjumpaannya dengan Tuhan, waktu dia berjalan menuju Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang dia lihat sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa, dia buta. Ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan tidak sama waktu dia belum berjumpa dengan Tuhan. Latar belakang ini saudara, kita melihat bagaimana dia berkata, semua kebanggaan kuanggap sampah. Kebanggaannya dulu, dia bisa membunuh orang percaya. Dia bisa memenjarakan orang percaya. Dia menganiaya orang percaya. Satu kebanggaannya. Tapi ketika ia mengenal Tuhan, dia katakan, aku anggap sampah. Dia rela mati. Jadi perjumpaan dengan Tuhan, ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seorang sadar akan kelemahannya, keterbatasannya dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Apakah tokoh-tokoh yang lain orang-orang hebat? Tidak, saudara. Mereka orang-orang sama dengan kita, orang yang berdosa. Perempuan Samaria, ketika ia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan yang tidak benar. Orang-orang menjauhi perempuan ini. Itu sebabnya dia malu kalau dia mengambil air di sumur siang-siang, tidak ada orang. Disitulah dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ubah hidupnya. Seorang penginjil perempuan yang dipakai Tuhan luar biasa. Di kota Samaria. Dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Hanya perempuan yang berdosa. Orang yang tidak dianggap. Memiliki suami yang banyak. Tuhan tahu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Itu sebabnya jangan, saya orang yang berdosa. Saya orang yang tidak layak. Makanya tempat kita ini, saudara, terbuka siapapun, latar belakang siapapun. Ya, gereja kita terbuka. Biarlah gereja kita dibilang gereja murahan, pernah saya katakan. Gereja, ya, siapa saja ada di tempat ini.
Inilah gereja, inilah wadah kita bersekutu untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Untuk mengubahkan hidup kita. Dulu kita orang yang gelap. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ubah kita. Kita akan menjadi saksi seperti perempuan Samaria ini. Biar saja apa kata orang, saudara. Hidupmu seperti apa, biarkan saja. Perkataan orang bukan menentukan kehidupan kita, tidak. Apa yang dikatakan silakan. Hidup saya ditentukan penyerahan saya kepada Tuhan. Ketika saya menyerahkan hidup saya, disitulah Tuhan ubahkan saya. Ya. Kalau kita dengar apa kata orang, saya katakan terlalu, saudara. Terlalu murahan kehidupan kita. Kita takut melakukan ini, itu. Karena kita tertuduh. Dikatain orang ini begini. Jangan. Justru rugi kita. Kita tidak akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita akan kecewa terus. Kita akan kecewa kepada gereja. Kita akan kecewa kepada sesama anak Tuhan. Kita akan kecewa kepada pelayan-pelayan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hidup kita bukan ditentukan apa kata orang. Bukan. Hidup kita berubah ketika ada perjumpaan kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat kita memuji tadi pagi. Ya, lewat kita menyembah Tuhan. Lewat kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Di situ kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Ini poin yang pertama. Kita harus menyadari kelemahan kita, keterbatasan kita. Ya. Tapi justru di dalam kelemahan kita, firman Tuhan katakan Rasul Paulus, disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana seorang mendapat perjumpaan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah seorang yang memandang ke depan dalam hidupnya. Bukan memandang ke belakang. Bukan melihat masa lalu kita. Kita tidak akan maju. Justru itu orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dia akan memandang ke depan. Ada masa depan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Bukan melihat masa lalu, saudara. Dalam Yesaya 43 ayat 18, di situ dikatakan, coba. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, kenapa kehidupan kita tidak bertumbuh? Kenapa kehidupan kita tidak maju-maju di dalam Tuhan? Karena yang kita lihat ke belakang. Yang kita ingat hal-hal yang menyakitkan kita. Tapi firman Tuhan katakan seorang yang berjumpa dengan Tuhan, dia harus memandang ke depan. Berjalan terus. Apa itu tidak ada tantangan? Tantangan pasti ada. Tapi kita percaya Yesus berada di depan kita. Dan mengajak kita maju terus. Tetapi iblis ada di belakang kita. Inilah yang akan menggerogoti kehidupan kita. Kalau kita melihat ke belakang terus. Keadaan-keadaan yang ya tidak baik. Jangan, saudara. Makanya nanti bulan 12 ya tema kita saya sudah siapkan, saudara. Berjalan di dalam terangnya Tuhan. Kita tahu 2 tahun lebih kita mengalami seolah-olah perjalanan hidup kita gelap. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Keadaan-keadaan sekarang. Sekarang anak-anak kita sebagai orang tua takut anak-anak sakit. Ya.
Karena apa? Obat cair yang biasa diminum anak-anak. Ya. Saya katakan sama istri, udah jangan pakai lagi itu. Takut saudara. Sunmol yang biasa. Sirup-sirup apalagi. Sekarang berapa ratus yang meninggal. Inilah keadaan dunia. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Habis ini muncul ini. Kita tidak tahu 2023 muncul apa lagi. Memang Alkitab katakan bahwa dunia ini bukan semakin baik, tapi semakin rusak, hancur. Tapi orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Orang yang memandang ke depan. Ada pengharapan yang pasti. Itu sebabnya mari pada pagi hari ini, seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, orang yang memandang ke depan. Ciri-ciri orang yang berjumpa dengan Tuhan yang pertama akan membereskan semua dosanya di hadapan Tuhan. Jadi tidak cukup, ya saya orang yang berdosa, selesai. Tapi kita harus membereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Sakeus, kita tahu cerita Sakeus. Kembali saudara. Seorang dipandang sebelah mata orang-orang. Ya. Dia orang yang tidak baik. Tapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Dia menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Dia berkata, saya akan kembalikan semua apa yang saya ambil. Tuhan katakan hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Dia membereskan dosanya di hadapan Tuhan. Lewat apa? Lewat tindakannya. Yang tidak diduga, orang heran. Kenapa ini? Ada apa? Jadi ciri yang pertama. Dia akan membereskan dosanya di hadapan Tuhan. Yang kedua, siap berbuat apapun untuk Tuhan. Ayat yang ke-8. Perhatikan dengan baik. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi ketika ada panggilan Tuhan kepada Nabi Yesaya, dia menyadari dia orang yang berdosa. Ia berkata, aku celaka, aku najis bibir. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia membereskan dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ada panggilan Tuhan dengan lantang, siapa yang akan kuutus? Yesaya berkata, ini aku Tuhan. Ini tanggung jawab besar. Menghadapi bangsa yang moralnya bobrok. Ya. Mungkin secara kekuatan terbatas. Menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tapi Nabi Yesaya, dia siap. Jadi ciri orang yang berjumpa dengan Tuhan, siap berbuat apapun untuk Tuhan. Tidak peduli. Tidak peduli keadaan situasi apapun. Tantangan apapun. Ke depan kita akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Dalam kita menjalani hari-hari kita. Kita siap enggak? Kita siap enggak menghadapi itu? Tantangan. Nabi Yesaya, dia siap, utus aku Tuhan. Tidak peduli Paulus ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Dia siap, dia berani mati. Dulunya berani untuk membunuh, tapi sekarang berani mati untuk Tuhan.
untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan di tengah dunia yang bobrok, di tengah dunia. Alkitab katakan dalam Filipi di situ, kita ini ada di tengah-tengah yang bengkok hatinya. Kita berani enggak? Apa justru kita terbawa keadaan dunia ini? Saya tidak tahu saudara. Itu sebabnya alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita berani, Tuhan juga berani melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak pahami cara Tuhan bekerja. Ada banyak cara Tuhan bekerja. Musa, perjumpaannya dengan Tuhan, dia berani menghadapi Firaun. Tidak peduli, dia rela mati saudara, untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan, dia berani melakukan apa saja. Ini kuncinya. Kalau kita berani, Tuhan juga berani memberkati kita pada pagi hari ini. Mari seberapa kita yang ada pada pagi hari ini, alami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi, kekristenan kita adalah kekristenan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kalau kekristenan tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu kekristenan yang mati. Udah ibadah begitu saja, pulang begitu saja. Tidak ada perubahan. Itu kekristenan yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kalau kita melihat bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Mereka berani apapun, menghadapi maut sekalipun seperti Rasul Paulus. Aku tidak takut. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalanmu pagi hari. Datang kepada Tuhan dengan hati terbuka. Seperti Nabi Yesaya. Ini aku Tuhan, utus aku. Dia tahu tantangan ke depan. Yesaya tahu menghadapi bangsa Israel ini tidak mudah. Seorang nabi diutus di tengah-tengah orang yang bobrok moral. Tidak gampang saudara. Tapi ia berkata kepada Tuhan, ini aku. Pada pagi hari ini katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku tidak layak sebenarnya. Tapi Tuhan panggil saya untuk menjadi alat-Mu. Dimanapun kita berada, mari kita menjadi berkat. Menyampaikan berita keselamatan bagi seluruh dunia. Ini yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan.